Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, rumah kita masing-masing dilindungi dan jaga Tuhan. Dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Dari kematiannya Tuhan mengalahkan maut, bangkit untuk kita, menyelamatkan kita. Kita bersyukurnya kita mempunyai Tuhan dan Allah yang dahsyat seperti Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, saudara-saudari, Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, apapun yang terjadi Engkau besar, Engkau yang berkuasa Tuhan. Terlebih lagi Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut Tuhan. Jika Engkau di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan. Kami tidak akan kekurangan hadirat Tuhan sedikit pun. Kami akan mulai ibadah kami serahkan dari awal, tengah hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, saudara-saudara Ibu yang terkasih. Mari kita mulai pujian kita. Yang pertama, Dia Raja. Karena memang Tuhan Yesus adalah Raja yang telah bangkit untuk kita. Bersyukurlah kepadanya.
Sebelum kita masuk dalam pujian dan persiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, kami, Gembala dan segenap jemaat GBI Mercy mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Abraham Benjamin atau AB pada tanggal 11 April. Selanjutnya ada saudara Rian Brosnan tanggal 13 April dan ada saudara Aprisa Filipus tanggal 19 April dan ditutup oleh Ibu Rita Hijayah tanggal 19 April. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah
Shalom saudara-saudara. Selamat Paskah. Hari ini adalah hari kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, ajar kami untuk mengenal kuasa-Mu yang luar biasa, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kami percaya kuasa itu sedang bekerja sampai saat ini. Dan Kau Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan itu bekerja dengan cara mendasar. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Paulus menekankan tekadnya yang bulat dalam hidupnya. Dikatakan dalam ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu itu Paulus tidak menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus melihat Yesus pertama kali waktu dia pergi ke Damsyik. Tapi dia nggak menyaksikan seperti yang dialami oleh para rasul, oleh para jemaat mula-mula pada saat itu. Kebangkitan Yesus merupakan sentral pada gereja mula-mula pada saat itu. Kebangkitan Yesus sangat penting, karena kebangkitan Yesus itu sesuatu yang sangat dasar dan diyakini oleh gereja mula-mula, itu menjadi dasar iman mereka. Sebetulnya orang yang percaya kepada Yesus harus mengalami kebangkitan Yesus, harus bisa mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Sebetulnya sangat beda dengan zaman sekarang ini, saudara. Zaman sekarang ini kalau dikatakan kalau kau percaya pada Yesus, engkau akan diberkati, itu salah. Kalau kita percaya pada Yesus, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus pada waktu itu. Mari kita lihat konteks pada saat itu begini, saudara. Jadi Paulus ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Paulus memang punya pengalaman spiritual dengan agama lamanya. Paulus sangat sempurna, tapi Paulus tahu bahwa itu tidak berguna, itu sampah bagi dia. Setelah dia tahu ada yang lebih berharga, yaitu Yesus, dan dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus, kalau kita lihat di sini, saudara, ada 4 prinsip yang sangat penting yang kita harus alami. Kuasa kebangkitan, kita harus mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kita bisa alami kuasa kebangkitan Yesus pada zaman sekarang? Pada zaman di mana semua orang, ya yang penting saat ini harus hidup. Semua orang pada saat ini bagaimana menghadapi pandemi corona ini. Tapi saya ingin beritahu, kebangkitan Yesus itu tetap berlaku sampai saat ini. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati terus bekerja sampai saat ini. Yang pertama yang kita lihat sini, kuasa kebangkitan Yesus memungkinkan saudara dan saya percaya kepada Yesus, kepada Allah, dan dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saya ulangi ayat 3 ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya yang besar telah melahirkan saudara dan saya kembali melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, prosesnya setelah itu kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kuasa Allah yang membagikan Yesus dari antara orang mati yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu bukan cerita mitos, itu cerita nyata. Dan kuasa itu sedang bekerja supaya saudara dan saya bisa lahir baru dan kita punya hidup yang penuh pengharapan. Saat ini Injil banyak diselewengkan. Injil lebih banyak diselewengkan dengan seolah-olah kalau kamu percaya pada Yesus, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan makmur. Tapi pada zaman itu saudara, di zaman mula, Injil waktu diberitakan, kalau kamu percaya pada Yesus, kamu siap mati atau tidak? Kalau kamu percaya pada Yesus, kamu siap dianiaya atau tidak? Kalau kamu siap percaya pada Yesus, kamu siap nggak memberi dirimu sepenuhnya kepada Yesus? Karena kuasa kebangkitan ini mengubah hidup kita. Karena hidup kita diubah dan hidup kita melihat yang jauh ke depan, pada kekekalan, bukan pada masa kini, bukan pada masa di mana saudara dan saya berharap untuk diberkati, menjadi kaya dan semakin menjadi kaya, bukan itu. Tapi hidup yang penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kekayaan bisa binasa, saudara. Dalam situasi pandemi corona dan masalah ekonomi saat ini, saudara, bisa jadi berapa perusahaan besar akan kolaps. Itu bisa binasa. Tapi pada orang yang lahir kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus, pada suatu bagian yang tidak dapat binasa, saudara dan saya akan mendapatkan warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara dan saya. Tentunya kuasa kebangkitan Yesus bekerja sampai saat ini. Kalau saudara dan saya bisa percaya pada Yesus, lahir baru, itu adalah karena ada kuasa kebangkitan Yesus. Dan pada waktu kita menerima kuasa kebangkitan ini dan kita lahir baru, kita harus mati terhadap dosa. Kita harus mati terhadap dosa. Kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang luar biasa, kita harus mati terhadap dosa. Mari kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai dengan 6. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, dan kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita lahir baru, hal yang paling inti dari firman Tuhan ini, mau nggak mati terhadap dosa, mau nggak mati terhadap keinginan-keinginan diri sendiri, keinginan-keinginan kita untuk dapat sesuatu yang di luar Tuhan, keinginan yang ditawarkan oleh dunia, keinginan-keinginan yang hanya untuk menikmati diri sendiri. Matikan dosa, matikan pabrik dosa dalam hidupmu. Karena baptisan itu bukan melambangkan kau sudah percaya pada Yesus. Baptisan itu menunjukkan engkau mau mati bagi Yesus. Banyak orang pikir, gampang lah, nanti yang penting kan saya di luar kan nggak ada yang tahu. Benar. Tapi engkau mengingkari janjimu di hadapan Tuhan. Engkau mau memberi dirimu dibaptis, engkau mau mati terhadap dosa. Tapi kalau engkau masih menghidupkan dosa itu, engkau kehilangan hidup yang penuh pengharapan, hidup yang tidak akan dapat binasa. Saudara, mari kita lihat di sini, belajar kuasa kebangkitan yang Yesus terima waktu 2000 yang lalu, waktu dibagikan dari antara orang mati, kuasa Allah itu sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita mau mengenal kuasa kebangkitan ini, maka matikan dosa itu. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepada kekekalan, kemuliaan, kekuatan, dan adanya roh yang menghidupkan kepada saudara dan saya. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 45.
1 Korintus 15 ayat 42 sampai 45. Jadi menekankan kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepada saudara dan saya kekekalan, kemuliaan, kekuatan, dan adanya roh yang menghidupkan. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 45. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kuasa kebangkitan Yesus membawa saudara dan saya untuk memahami, untuk menghidupi dimensi kekekalan dalam hidup kita. Contohnya dalam ayat 42 dikatakan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saudara dan saya mengalami bagaimana kepastian hidup yang kekal, tidak binasa. Karena pada waktu sebelum Yesus dibangkitkan, saudara, Yesus adalah yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Di perjanjian lama sampai zaman Yohanes Pembaptis, semua orang mati belum dibangkitkan. Tapi waktu Yesus mati, kuasa Allah yang bekerja membangkitkan Yesus. Dan itu yang sulung dari yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ini kan memberikan pengharapan bagi saudara dan saya untuk tidak takut pada kematian. Kita semua orang yang percaya pada Yesus, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pasti mati. Tapi pada waktu mati akan dibangkitkan pada waktunya. Saudara dan saya tidak perlu takut mati. Nabi-nabi pada perjanjian lama, Nabi Daud, Raja Daud juga takut kalau dia mati bagaimana. Tapi kalau pada saat ini Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus itu juga yang meyakinkan kita bahwa kita pun juga tidak akan binasa selama-lamanya. Kita tidak akan terus berada dalam alam kubur. Kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kita juga akan pada waktu kita mengalami kehinaan, kuasa kebangkitan Yesus itu memampukan kita untuk mengalami kemuliaan. Jadi kalau saudara saat ini dihina, saudara dicibir oleh orang lain, saudara dinyinyir sama orang lain, saudara percayalah, kuasa kebangkitan Yesus sedang bekerja memampukan saudara untuk mengalami kemuliaan Allah. Justru pada saat saudara dihina, saudara akan mengalami kemuliaan Allah dan hidup saudara. Jangan balas orang itu. Kalau kita berada dalam kelemahan, ada kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Itu yang dia alami oleh Paulus. Saat kelemahan dia kuat. Ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, mari kita percaya apapun dalam hidup kita saat ini, situasi yang kita alami saat ini, ketakutan, kelemahan, kehinaan, ataupun juga kekhawatiran yang sangat kuat, percayalah kuasa kebangkitan Yesus sedang bekerja dalam hidup saudara. Ekonomimu memang agak goncang saat ini. Ekonomi kita semua akan goncang. Jadi percayalah, kalau kita percaya, kita mengenal kuasa kebangkitan, kita mati terhadap dosa, maka kuasa kebangkitan itu yang bekerja menolong saudara mengatasi setiap masalah yang ada. Dan kuasa kebangkitan itu juga menghidupkan kita. Ada roh yang menghidupkan kita, yang bekerja dalam diri kita. Sebetulnya kita punya pengharapan. Situasi apapun yang kita alami, selalu ada harapan. Karena Roh Kudus itu yang bekerja menghidupkan. Berikutnya saudara, mari kita melihat yang ketiga. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, kita betul-betul mengenal kuasa kebangkitan Yesus, dan kita bisa mengalami bagaimana kuasa kebangkitan Yesus sedang bekerja dalam hidup kita. Percayalah, saudara dan saya tidak akan sia-sia semua jeripaya kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Semua jeripaya saudara dan saya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ayat 57, syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dan saya, bukan saudara dan saya yang menang, tapi Tuhan Allah di surga memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus. Kemenangan kebangkitan itu diberikan kepada saudara dan saya. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, jangan pernah berpikir, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dalam masalah-masalah yang kita hadapi semua, dunia menghadapi sama. Jangan berpikir, kenapa Tuhan izinkan ini? Jangan. Kenapa saya sudah setia memberikan perpuluhan, saya sudah melayani, kok mengalami seperti ini? Kalau saudara bertanya seperti itu, ada daging, ada dosa yang masih hidup dalam diri saudara dan saya. Mari kita jangan hidupkan seperti itu. Kita harus matikan itu. Kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan dalam persekutuan dalam pekerjaan itu kita tidak akan sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Jangan menyerah dengan situasi apapun juga, saudara. Yang keempat, mari saudara kita lihat yang keempat. Bahwa pekerjaan Tuhan ini ada kuasa kebangkitan yang keempat yang bekerja saat ini dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kita menemukan panggilan surgawi. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus. Saudara, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saudara dan saya akan menemukan apa artinya panggilan kita. Saudara dan saya bukan hanya pelayanan di gereja saja, tapi ada satu panggilan tertinggi, panggilan surgawi dalam hidup kita. Mari kita belajar saat ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya berada dalam gereja. Kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Mungkin saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya melayani sebagai hamba Tuhan. Saudara dipanggil sebagai profesional. Saudara berada dalam dunia marketplace. Berkarya terus dengan apa yang Tuhan sudah panggil dalam hidup kita. Dan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan Allah ada 4 bagian yang sangat penting yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Yang kita harus perhatikan bahwa setiap kita punya panggilan masing-masing. Yang pertama, kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya dipanggil untuk melayani dalam gereja. Melayani secara rohani. Pakai saya disebut rohaniawan. Tapi juga ada yang disebut juga, yang kedua adalah karyawan, kaum profesional. Mereka bekerja sesuai dengan profesinya. Mereka melakukan sesuai dengan bidangnya. Mereka melakukannya mungkin di bank disebut banker, di manajer sebagai manajer, sebagai operator yang mengerti teknis tertentu, dan mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Itu juga bisa dikatakan kalau kita berbuat di situ berdampak, itu juga sebagai bagian yang sangat penting. Yang ketiga, ada juga yang punya kekuatan uang. Orang yang punya uang, yang disebut pengusaha. Mereka juga berdampak juga. Mereka juga bisa bekerja sesuai dengan panggilannya. Kalau saudara dipanggil jadi pengusaha, berkarya sebagai pengusaha sesuai dengan panggilan surgawi saudara. Tapi yang keempat,
Ada juga yang Tuhan berikan kepada saudara. Di antara saudara adalah diberikan kekuasaan untuk mengatur negara ini. Seperti polisi, tentara, jaksaan, hakim, mungkin juga sebagai parlemen, eksekutif, yang bekerja di legislatif, yang bekerja di yudikatif. Itu artinya ada kekuasaan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan kekuasaan itu melalui negara. Pergunakan itu supaya sebagai panggilan surgawi saudara. Jangan karena ingin kejar kedudukan, karena jangan ingin kejar kekayaan, jangan hanya ingin kejar nama di situ. Kalau saudara mengejar hal-hal seperti itu saja tanpa mengejar panggilan surgawi saudara, maka saudara kehilangan kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita dapatkan panggilan surgawi itu sesuai dengan bidang masing-masing. Dan sebabnya 4 hal ini sangat penting bagi kita. Pertama, kita mengalami kelahiran baru. Kita mau mati terhadap daging kita, terhadap dosa kita, karena kita tahu kuasa kebangkitan Yesus lebih berharga. Yang kedua, kita bisa mengalami bagaimana Tuhan juga bekerja menolong kita pada saat kita lagi mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan dalam hidup kita. Kita mengalami kekekalan, kemuliaan, kekuatan, dan Roh Kudus yang dalam diri kita menghidupkan kita. Dan yang ketiga, kita tidak, jerih payah kita dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Dan yang keempat, saudara, kita menemukan panggilan surgawi kita. 4 hal ini biar menjadi berkat bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biar kami boleh semakin mengenal-Mu, boleh semakin mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh tahu Tuhan, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu yang dahsyat itu. Berkaryalah Tuhan saat ini dalam hidup kami. Kami boleh mengalami bagaimana kami mati terhadap dosa kami, sehingga kami boleh tahu ada hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya hidup kami juga penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat kami lemah, kami dapat kekuatan-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami terus bergiat dalam pekerjaan-Mu dan dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk terus bergiat, karena kami tahu ada kuasa kebangkitan Yesus yang sedang bekerja. Dan yang keempat, Tuhan, tolong kami semua untuk mendapatkan panggilan surgawi kami, untuk kami boleh berfungsi sesuai dengan bidang kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian, menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia yang luar biasa dalam hidupmu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Paskah.